Assalamualaikum, selamat datang di channel Raja Weton, channelnya segala prediksi. Mohon dukungan kepada semua teman-teman untuk memberikan like dan komentar yang membangun. Terima kasih dan selamat menonton. Kali ini kita akan membahas tentang Jepang dan Thailand yang dukung rencana FIFA yang akan menunjuk Indonesia sebagai pengganti Iran di Piala Dunia 2026, meskipun Malaysia dan Vietnam kekeh menolak. Simak penjelasan selengkapnya dan mari berdiskusi di kolom komentar. Oke, para pecinta bola siap-siap ya. Dunia sepak bola Asia lagi heboh banget nih gara-gara sebuah wacana besar. Ini ceritanya soal mimpi Piala Dunia, rivalitas panas, dan tiba-tiba nama Indonesia ada di tengah-tengahnya. Kok bisa? Nah, gimana sih semua ini bisa mulai? Semuanya berawal dari sebuah rumor yang jujur aja nggak terduga sama sekali, tapi langsung menyebar kayak api dan bikin geger seluruh benua. Dan ini bukan sekedar gosip-gosip biasa ya. Ini adalah sesuatu yang benar-benar punya potensi buat mengubah peta kekuatan sepak bola di Asia dan pastinya nasib banyak negara yang lagi berjuang buat dapat tiket ke panggung termegah itu. Nah, jadi gini ceritanya. Inti masalahnya tuh di sini. Ada kabar kalau FIFA lagi nyiapin plan B. Kalau misalnya nih ya, Iran karena satu dan lain hal gak bisa ikut Piala Dunia 2026, siapa dong penggantinya? Dan disinilah kejutannya. Dari semua nama yang mungkin, yang muncul malah Indonesia. Gimana? Kaget nggak? Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Yang bikin wacana ini makin panas adalah tiba-tiba muncul dukungan dari pihak-pihak yang mungkin nggak pernah kita bayangin sebelumnya. Coba deh bayangin, dua raksasa sepak bola Asia, Jepang sama Thailand, secara terbuka kasih sinyal dukungan. Ini bukan cuma sekedar, oh kita dukung. Bukan, ini adalah pernyataan dari dua negara yang punya pengaruh gede banget di sepak bola regional. Terus, apa sih alasan mereka dukung Indonesia? Nah, ini yang menarik. Ternyata, Jepang dan Thailand itu punya alasan yang beda, tapi dua-duanya sama-sama kuat dan strategis banget. Kalau dari sudut pandang Jepang, ini semua soal potensi. Mereka tuh ngelihat perkembangan sepak bola Indonesia yang cepet banget. Mulai dari stadion yang makin modern, kualitas liga yang membaik, sampai, ya kita semua tahu, basis supporter yang fanatiknya luar biasa. Buat Jepang, Indonesia itu bisa jadi angin segar, bawa warna baru ke Piala Dunia, dan tentunya jadi pasar baru yang sangat menjanjikan. Ya, tentu aja. Di mana ada yang setuju, pasti ada yang nggak setuju. Wacana ini langsung cepet banget memicu reaksi keras, terutama dari para rival kita di Asia Tenggara. Dan seperti yang udah bisa ditebak, wacana ini langsung bikin panas tetangga sebelah. Malaysia dan Vietnam jadi dua negara yang paling kencang suaranya, menolak ide ini mentah-mentah. Argumen mereka intinya jelas banget. Kalaupun emang ada slot kosong, ya penentuannya harus berdasarkan prestasi di lapangan dong. Tiket Piala Dunia itu harus didapatin lewat perjuangan di kualifikasi, bukan dikasih cuma karena populer atau karena potensi pasarnya besar. Fair kan? Dan penolakan ini ternyata bukan cuma soal sentimen rivalitas aja loh. Suara-suara dari dalam AFC sendiri, Konfederasi Sepak Bola Asia, juga ikut nimbrung. Mereka menekankan kalau aturan main dan integritas kompetisi itu harus dijaga di atas segalanya. Oke, kita udah dengerin yang pro, udah dengerin yang kontra. Tapi ada satu suara penting yang belum kita dengar. Gimana sebetulnya reaksi dari Indonesia sendiri? Apa kata para penggemar yang namanya lagi jadi pusat kontroversi ini? Dan disinilah ceritanya jadi makin menarik. Karena suara yang paling lantang, yang paling jelas, justru datang dari para penggemar. Dan jawaban mereka mungkin bakal bikin kalian kaget. Di tengah semua hiruk-pikuk perdebatan ini, supporter timnas Garuda kita justru menunjukkan sikap yang luar biasa dewasa. Mereka nggak lantas terbawa euforia sesaat. Sikap mereka tuh jelas banget. Intinya gini, kehormatan main di Piala Dunia itu harus diraih, bukan dikasih. Mereka lebih bangga lihat timnas berjuang mati-matian di kualifikasi daripada dapat jalan pintas. Wah, ini sih sentimen yang nunjukin kedewasaan dan rasa cinta yang benar-benar tulus buat perjuangan timnas kita. Jadi, setelah kita lihat semua pro dan kontranya, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Apa arti sebenarnya dari semua drama ini buat sepak bola Indonesia ke depannya? Nah, ini dia intinya. Mau hasil perdebatan ini gimana pun, yang paling penting adalah nama Indonesia sekarang lagi jadi omongan di level tertinggi sepak bola Asia. Fakta kalau Indonesia bahkan sampai dipertimbangkan dalam skenario kayak gini, itu dia udah jadi sebuah pengakuan tersendiri atas kebangkitan kita. Jadi, kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan. Terlepas dari gimana nanti akhirnya, apakah kontroversi ini sebetulnya adalah sebuah tanda, sebuah bukti nyata kalau Sang Garuda memang lagi dalam perjalanan untuk kembali jadi kekuatan yang disegani di Asia? Bisa jadi.
ini barulah permulaannya.